Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan hingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan segala rutinitas kita dan kita dapat hadir di ruang virtual pada malam yang berbahagia ini. Salawat berangkat salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kiranya kita lah umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta PPKB GPAI yang sudah berhadir pada malam hari ini dan yang kita muliakan dan sama-sama kita hormati juga Ibu Nur Sakinah selaku narasumber atau pelatih daerah yang telah hadir membersamai kita pada malam hari ini untuk menyampaikan materi sesuai yang sudah kita agendakan. Namun sebelum kita memulai, Bapak Ibu, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya mohon izin Bapak Ibu untuk mengefektifkan rangkaian kegiatan kita malam ini dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya mohonkan terlebih dahulu kita mute-kan saja mikrofon kita masing-masing Bapak Ibu ya. Bisa ya Bapak Ibu? Oke. Baik, untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan aktivitas kita pada hari ini, kita nonaktifkan saja mikrofon kita. Nanti jika ada yang ingin kita diskusikan, Bapak Ibu boleh raise hand dan boleh membuka atau meng-unmute mikrofonnya kembali supaya berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu langsung saja tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan untuk Ibu Nur Sakinah untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada Ibu, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih pada Pak Nazarul Ilham yang sudah memberi kesempatan saya menyampaikan materi. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur pertama-tama tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih dapat hadir di ruang virtual ini. Meskipun dalam keadaan saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan lelah, apalagi menjelang hari guru esok hari, ada kegiatan di sekolah yang membuat kita mungkin lebih lelah dari biasanya, tapi tetap kita bisa menyediakan waktu untuk menuntut ilmu demi pengembangan diri kita di dalam rukul ini. Kemudian salawat dan salam Allah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa kita kepada cahaya Islam seperti pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini sesuai agenda yang sudah sama-sama kita lihat di sesi 2 yaitu mengenai analisis SKL dan CPTP. Jadi sebelumnya ini karena kita memang karya inovatif, jadi memang supaya dia terarah memang harus kita lakukan analisis. Baiklah, saya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Bu. Baiklah, di sini analisis CP, TP dan kaitannya dengan karya inovatif. Walaupun mungkin di antara kita ada yang belum melaksanakan kurikulum merdeka, termasuk kami di sekolah.
karena ada kendala sistem kemarin pendaftarannya ditolak, jadi kembali ke Merdeka Belajar. Jadi ini tetap kita kaitkan dengan perkembangan di kurikulum Merdeka saja, supaya karena tahun depan sudah pasti kurikulum Merdeka merata di semua sekolah seperti itu ya. Kemudian kita ke capaian pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran itu kan tujuan pembelajaran. Jadi di sini nanti yang kita bahas adalah mengenai kaitannya dengan karya inovatif. Jadi di sini tujuan pembelajarannya apa, karya inovatifnya apa, seperti itu. Jadi mungkin bisa saja tujuan pembelajaran berbeda, karya inovatif pun berbeda, seperti itu. Nanti kita sesuaikan dengan bagaimana kita di dalam proses pembelajaran kita di kelas. Disesuaikan, jadi tidak sembarangan seperti itu. Kalau dia tidak cocok untuk membuat berupa poster, tidak kita buat poster karya inovatifnya. Atau seperti yang dicontohkan oleh Pak Amrijan malam kemarin, bahwa dalam hal membuat hafalan, cocok membuat kartu hafalan seperti itu. Memang berkaitan karya inovatifnya dengan tujuan pembelajaran, yaitu menghafal ayat-ayat Al-Quran. Berarti tidak cocok yang lain. Kalau misalnya kita tampilkan orang membaca Al-Quran, kan tidak relevan dia, walaupun memang sama-sama membaca Al-Quran, tapi karena tujuan pembelajarannya itu adalah untuk menghafal. Jadi yang ditampilkan harus yang berkaitan dengan bagaimana tujuan pembelajaran kita memudahkan menghafal ayat bagi anak. Harusnya seperti itu karya inovatifnya juga, yang dia bisa memudahkan menghafal, bukan bagaimana anak mendengar dan menyimak bacaan seperti itu. Memang seperti berkaitan tapi sebenarnya tidak relevan seperti itu. Kemudian di sini SKL yang kita ketahui adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi khusus kita guru PAI, saya rasa untuk sikap ini kita selalu ada di dalamnya. Kemarin pernah ketika untuk yang hanya kita dan hanya guru agama dan guru PKN yang menilai sikap murid. Guru-guru yang lain tidak seperti itu. Itulah istimewanya kita. Kemudian CP, capaian pembelajaran ini adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Seperti itu. Ini saya rasa sama-sama kita pahami. Kemudian karya inovatif, ini pengertian ringkasnya walaupun semalam sudah dikupas tuntas oleh Pak Nazarul, saya rasa perlu kita sampaikan untuk mengulang kaji. Karya inovatif adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar, seperti itu. Kemudian analisis CPTP, ini adalah merupakan kegiatan menguraikan CP atas berbagai bagiannya dan menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogis yang berguna untuk membuat karya inovatif pendidikan. Untuk mengetahui karya inovatif yang bagaimana, yang dia cocok seperti itu. Jadi pendidikan berarti harus berkaitan dengan pendidikan, bukan asal karya inovatif. Kita buat kuis, pertanyaan, tapi kalau misalnya materinya tentang sholat, tidak mungkin kalau kita sampaikan kuis itu pertanyaan berisi pertanyaan berkaitan dengan ibadah haji misalnya, seperti itu yang perlu kita analisis supaya dia tetap relevan atau saling berkaitan, seperti itu. Itu juga perlu kita perhatikan dalam merancang sebuah karya inovatif. Kemudian analisis CPTP pada SMA itu merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran untuk menentukan jenis karya inovatif yang akan disusun untuk meningkatkan hasil pembelajaran pada SMA dengan memperhatikan pembelajaran diferensiasi. Jadi di kurikulum Merdeka ini salah satu cirinya itu adalah pembelajaran diferensiasi. Jadi dalam membuat karya inovatif, kita analisis juga CPTP-nya yang bisa kita gunakan untuk praktik pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau kita gunakan video pembelajaran, ada mungkin anak yang tidak suka melihat gambar bergerak seperti itu. Ada yang lebih suka memperhatikan
gambar yang diam, itulah poster seperti itu. Ada yang lebih suka mungkin mendengarkan suara. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan dalam membuat sebuah karya inovatif seperti itu. Walaupun nanti di awal pembelajaran tetap harus digunakan asesmen diagnostik untuk membuat pembagian gaya belajar atau profil belajar siswa seperti itu. Jadi memang karya inovatif ini harus dibuat juga analisisnya. Jadi tidak sembarangan dan tidak sia-sia ketika sudah selesai kita buat seperti itu. Kemudian karya inovasi dibuat berdasarkan TP yang diturunkan dari CP dengan menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi memang harus kita sesuaikan kebutuhan belajar peserta didik. Kebutuhan belajar peserta didik di sekolah saya belum tentu sama dengan kebutuhan belajar peserta didik di sekolah Pak Nazarul. Begitu juga dengan sekolah lain. Jadi memang tidak bisa kita samakan dengan sekolah lain karena berkaitan dengan situasi yang kita hadapi seperti itu. Jadi jangan kita samakan, karena itu memang sebaiknya kita rancang sendiri karya inovatif dan kita butuhkan pembelajaran di kelas. Karena kita yang paham bagaimana gaya belajar murid kita, gaya belajar profil belajarnya, kemudian sarana prasarana yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Walaupun kita pahami bahwa sebagian besar, apalagi anak SMA itu kan rata-rata sudah punya Android. Jadi kalau kita buat kuis mungkin, kemudian kita share linknya, kemudian mereka bisa mengerjakan kuis berupa pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Tapi masih ada di daerah tertentu yang SMA, tidak semuanya juga anak-anak bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, yaitu Android, untuk belajar, karena memang tidak semuanya juga punya seperti itu. Jadi karena memang kebetulan mungkin kita di daerah yang rata-rata sudah punya Android, bisa kita gunakan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital. Tapi kalau misalnya dia belum merata kepemilikan Android itu, maka memang karya inovatif berupa teknologi digital belum bisa kita manfaatkan. Oleh karena itu, bisa karya inovatif itu bisa berupa poster atau kartu hafalan seperti yang dicontohkan oleh Pak Amrizal kemarin, seperti itu. Kemudian SKL itu menjadi landasan dasar atau landasan utama pembuatan karya inovatif pembelajaran. Karenanya kompetensi lulusan dapat tercapai. Jadi di sini yang perlu kita ketahui, walaupun dia kurikulum merdeka, istilah kurikulum merdeka itu kan kalau kita pahami kan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kalau diperhatikan benar kan itu maknanya kan guru itu menghamba kepada murid. Jadi guru itu mengikut apa maunya murid. Maka salah satu cirinya kalau kurikulum kita sudah diterapkan itu salah satunya memang suasana kelas itu riuh, tidak hening. Kemudian kalau misalnya belajar anak-anak tidak mau belajar di dalam ruangan, bisa kita belajar di luar ruangan seperti itu. Itu ciri khususnya yang saya pelajari dan saya pahami. Mungkin Bapak Ibu juga paham. Kemudian dalam hal penggunaan media seperti itu. Juga seperti itu, lebih kepada teknologi memang. Jadi memang kalau bicara soal Ki Hajar Dewantara yang kita pahami kan dia sangat menentang gaya belajar kolonial. Belajar itu apa maunya guru seperti itu. Maka kalau misalnya kita membuat tugas, kemudian kita sampaikan bahwa harus dikumpul seperti ini, sementara ada murid mungkin tidak berminat dengan gaya belajar itu, tidak bisa kita paksakan. Itu masih dijajah namanya. Jadi belum kurikulum merdeka seperti itu yang disampaikan. Karena itu memang karena kurikulum menuntut seperti itu, mau tidak mau kita juga harus bisa dengan kurikulum yang sudah disampaikan. Walaupun ini kalau merdeka ya suka-suka saya, tapi tidak bisa kalau zaman sekarang karena kurikulum merdeka itu seperti itu tuntutannya, bukan berarti kita guru itu dijajah, bukan, tapi kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Karena itu memang harus dipahami bahwa membuat karya inovatif pun harus diperhatikan apa kebutuhan siswa, apa kebutuhan kita sebagai guru, bagaimana kita
bisa memanfaatkan karya inovatif itu untuk dalam hal proses belajar di sekolah. Jadi tidak buat asal karya gitu, tetap ada tujuan pembelajaran, kemudian yang disampaikan di dalamnya itu memang nanti pada akhirnya tujuan pembelajaran itu nanti tercapai. Jadi di sini merdeka itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Jadi misal dalam satu kelas itu ada 30 orang anak, bukan berarti 30 orang anak itu yang berbeda itu ada 30 jenis, bukan seperti itu, tapi tetap kita buat pilihan seperti itu. Apakah dia berdiferensiasi konten atau berdiferensiasi proyek atau berdiferensiasi produk seperti itu. Tetap harus dia dibebaskan tapi tetap masih dalam koridor-koridor yang sudah kita tentukan. Jadi di sini memang guru masih tetap diperlukan. Jadi disinilah peran kita supaya tidak salah jalan seperti itu. Diberi kebebasan tapi tidak salah jalan seperti itu. Kemudian di sini sampaikan analisis yang baik menghasilkan perencanaan yang maksimal. Maka memang sangat diperlukan untuk hasil yang maksimal. Jadi memang harus dianalisis dulu SKL-nya. Seperti itu. Di sini ada contoh. Di sini ada contoh untuk SMP. Kenapa untuk SMP kalau kita guru SMA? Iya, seperti itu. Nanti kalau misalnya kita kan harus menganalisis selanjutnya di sesi 2. Untuk besok lah tugasnya, karena yang hari ini kan kita selesaikan dulu yang sesi 1 mengenai konsep dasar karya inovatif. Jadi ini memang belum diposting Bapak Ibu. Untuk besok lah, dengan diskusi pelatih juga, besok kita upload seperti itu. Di sini ada contoh untuk SMP supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu bisa membuat rancangan sendiri. Biasanya gitu, kita kan seperti itu. Apa contohnya? Jadi nanti contohnya, kalau misalnya materi kejujuran, nanti dibuat karyanya juga materi kejujuran seperti itu. Ini saya buat, walaupun nanti tetap ada materi yang sama, tapi di sini contoh yang SMP seperti itu. Supaya lebih kreatif lah kita seperti itu. Tapi saya yakini Bapak Ibu bisa lebih kreatif daripada yang saya bayangkan seperti itu. Di sini ada tabel, ada kolom. Tetap kita buat di sini catatannya kalau ini kan masih analisis KD, ini yang masih bentuk K13 karena kami memang di sekolah masih merdeka belajar. Kemudian kita tuliskan kompetensinya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan istilah yang ada di kurikulum Merdeka CPTP seperti itu. Kemudian kompetensinya misalnya memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Jadi rencana karyanya apa? Di sini dibuat video pembelajaran dengan tema sejarah perkembangan Islam Nusantara berbasis Forkin. Jadi tetap dibuat temanya apa, kemudian aplikasi apa yang digunakan seperti itu. Kemudian keterangannya di kelas mana nanti itu akan diaplikasikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya contoh lah Pak Amrizal yang kemarin itu bisa misalnya dalam hal mungkin kan ayat Al-Quran tentang menutup aurat seperti itu kompetensinya, rencana karya inovasinya, karena tujuan pembelajarannya adalah menghafalkan ayat, ya kartu yang dibuat di kertas foto misalnya seperti itu, atau misalnya membuat kuis yang berisi potongan-potongan ayat seperti itu, boleh seperti itu. Tetap kita buat apa temanya, kemudian aplikasinya dengan apa, apakah dengan aplikasi digital atau memang mau kita buat masih dalam bentuk sederhana, silahkan seperti itu. Kemudian perlu diketahui bahwa dalam hal membuat karya inovasi ini, jangan dikira aduh itu udah ada milik orang, udah ada kartu Pak Amrizal udah punya, nggak mungkin saya buat sama. Karena itu kita gunakan istilah ATM Bapak Ibu, amati, tiru, modifikasi. Jadi apa yang disampaikan pernah kita lihat misalnya yang saya contohkan terus adalah Pak Amrizal, karena itu yang sudah semalam kita lihat membuat kartu, mungkin kita buat kartu materi juga tapi dalam bentuk lain seperti yang kemarin itu
di kertas foto di print, kita buat dalam bentuk lain. Apakah kita gunakan aplikasi? Bisa kita manfaatkan. Temanya sama, tujuannya sama, tapi dalam bentuk yang berbeda seperti itu. Silahkan tiru, tapi dimodifikasi, kemudian silahkan amati, tiru, kemudian modifikasi sesuai dengan kemampuan kita, tapi dengan catatan tetap kita ingin supaya pembelajaran itu menjadi menarik setelah kita gunakan karya inovatif rancangan kita, seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa seperti itulah mengenai analisisnya. Kalau misalnya kita mau dalam bentuk tabel seperti ini, diawali dari analisis dulu CPTP-nya, kemudian di sini untuk kurikulum merdeka seperti ini, analisis CPTP keterkaitannya dengan inovasi kurikulum merdeka. Kalau yang ini ke-13, kalau yang ini nanti contoh berupa analisis CPTP, berarti kurikulum merdeka. Kalau yang ini nanti bisa saya kirim di grup nanti bentuk tabelnya. Bapak Ibu bisa nanti ikuti nanti sesuai materi yang Bapak Ibu ingin buat seperti itu. Saya rasa demikian Pak Nazarul. Selanjutnya kita sharing aja, silakan tanya jawab mengenai materi atau misalnya mengenai tugas di LMS, boleh juga tentang tugas yang kemarin yaitu diskusi diskusi pelatih atau tugas-tugas yang lain. Jadi sekali lagi saya sarankan kalau misalnya kita dari LMS itu supaya terekam seperti itu Bapak Ibu. Karena itu tidak saya share link di grup karena nanti tidak terekam kan, kita sudah di sini sampai 2 jam lebih tapi ternyata tidak terbaca oleh sistem LMS. Seperti itu, bukan saya tidak mau berbagi tapi memang kendalanya seperti itu. Karena yang kemarin itu masih ada beberapa yang belum bisa join di LMS. Itu tidak masalah, itu nanti tidak membuat mengganggu aktivitas Bapak Ibu seperti itu, tidak mengganggu dalam hal penilaian seperti itu. Saya kembalikan Pak Nazarul, demikian. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Sakinah atas penjelasan pemaparan materi terkait tentang CP, di mana cukup luar biasa yang disampaikan Ibu Nur Sakinah. Telah kita ketahui bersama bahwa Bapak Ibu benar yang disampaikan oleh Ibu Nur Sakinah bahwa karya inovasi yang kita buatkan dalam pembelajaran tentu harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang akan kita harapkan nantinya. Kurang lebih seperti itu inti daripada pembahasannya. Nah, untuk selanjutnya kita buat sesi diskusi saja Bapak Ibu. Barangkali jika ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu kami persilahkan dengan segala hormat raise hand terlebih dahulu. Silakan disampaikan apa yang ingin disampaikan. Pada Bapak Ibu saya persilahkan. Ya, izin Ibu Nur Sakinah. Silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang tugas-tugas kita ya yang terkait di aplikasi ya. Di situ kan di rekap nilai terlihat jelas itu nilai-nilai yang sudah kita kerjakan. Namun di situ kan ada kolom untuk meresume. Apakah itu memang tidak dikerjakan atau gimana? Kemudian apakah tidak terpengaruh nanti dengan nilai akhir? Karena di situ kan tertera. Nah, kira-kira macam mana penjelasannya? Terima kasih. Baiklah, langsung saya jawab ya Pak Nazarul. Ya, silakan Bu. Silakan langsung saja. Jadi memang kalau untuk Pro 3 ini itulah istimewanya kita Pak. Karena kita memang diharapkan tujuan akhirnya itu bisa membuat satu saja minimal karya inovatif. Memang untuk meresume kita ditiadakan Pak. Kalau Bapak perhatikan nanti di bagian rekap nilai itu resume itu 0%. Jadi dikerjakan pun memang tidak ada persentase yang bisa direkap untuk menjadi jumlah total nilai seperti itu. Karena memang nanti kita fokusnya di
bagian tugas, diskusi vikon, sama nanti karya inovatif yang mau kita buat seperti itu. Kira-kira demikian Pak Amrizal. Ya, Untuk makasih Bu Ina. jadi cukup dibaca aja nanti itu modulnya. Misalnya sampai hari ini masih sesi 2 seperti itu untuk membuat tugas untuk menyelesaikan tugas-tugas kita seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ina. Sama Baik, terima kasih Pak Amrizal sudah jelas yang disampaikan ya. Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan. Ibu Nur Samsiah Ginting, silakan Ibu. Jangan lupa untuk dibuka unmute-nya terlebih dahulu Ibu. Maaf Ibu Nur Samsiah, suaranya tidak terdengar jelas Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, sedikit tadi siang saya mengerjakan sesi 2 kan Pak. Terus saya lihat di modul ada pengerjaan latihan kekuatan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan CP juga ada. Itu bagaimana pengerjaannya Pak? Ataukah kami mengikuti instruksi dari Ibu Sakinah sebagai pelatih daerah atau bagaimana? Baik, terima kasih Bu Nur Samsiah. Silakan Bu Nur Sakinah menanggapi pertanyaan dari Bu Nur Samsiah terkait tugas yang ada di LMS mengenai CP. Boleh dijelaskan Ibu Nur Sakinah. Saya persilakan. Bismillah, terima kasih Pak. Seperti yang tadi saya informasikan di grup Bu, hari ini kegiatan kita yaitu yang pertama belajar mandiri mengenai analisis CPTP itu di sesi 2. Sesuai karena itu tadi saya arahkan untuk membaca kontrak belajar karena memang di situ ada agenda vikon saya sampaikan malam sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Jadi kalau untuk tugas kenapa belum diposting karena memang masih ada beberapa di antara kita yang untuk tugas yang kemarin untuk konsep dasar karya inovatif itu ada yang belum selesai seperti itu. Jadi supaya tidak menumpuk jadi memang untuk hari ini masih belajar mandiri dan diskusi vikon saja. Nanti untuk tugas yang kemarin itu kan masih bisa dikerjakan termasuk diskusi pelatih. Hari ini diskusi pelatih dan tugas juga memang belum diposting karena memang kendalanya seperti itu. Karena kalau misalnya dibuat ada yang belum nanti kan merasa terburu-buru karena memang untuk LMS juga belum stabil karena memang banyak kita yang belum bisa gabung, persoalan tidak bisa join seperti itu. Karena itu hari ini agendanya hanya belajar mandiri dan diskusi vikon. Jadi untuk tugas diskusi pelatih dan tugas analisis CPTP itu besok kita posting ya Bu Nur Samsiah. Oke, baik. Jadi nanti tugasnya seperti yang saya contohkan di sini Bu. Kita membuat ini, karena itu udah bisa dirancang nanti membuatnya seperti ini. Pilih satu materi, kemudian isi capaian pembelajarannya, kemudian cakupan materinya apa, kemudian kelasnya, kemudian profil pelajar Pancasilanya apa yang di situ, kemudian rencana karyanya apa, seperti itu. Untuk contoh tabelnya nanti bisa saya kirim di grup WhatsApp kita biar supaya ini jelas tampilannya. Kalau di sini mungkin tidak terlalu jelas karena kecil ya. Bapak Ibu yang ini, saya coba share sekali lagi. Yang ini kelihatan tulisannya terlalu kecil ya kan, Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Iya Bu. Karena itu nanti untuk tabelnya ini nanti saya kirim di grup WhatsApp kita supaya bisa dilihat tabelnya itu.
Jadi di sini memang disampaikan ada kelasnya sampai 3 jenjang, kelas 10, 11, 12. Tapi nanti dikerjakan cukup satu materi, satu tingkatan kelas, kemudian hanya satu karya inovatif saja. Jadi ini tujuan kita apa? Supaya nanti selesai kita BIMT ini ada satu minimal. Kalau lebih dari satu justru lebih bagus. Tapi minimal semua kita peserta punya satu karya. Maka dimulai dari analisis CPTP ini nanti itu terus nanti yang kita buat. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali untuk membuat karya inovatif, ya ini analisis CPTP dan keterkaitannya dengan karya inovasi. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, karya inovasi itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Supaya apa? Supaya relevan, supaya menarik bagaimana kita buat. Terserah mau model apa, mau model poster, video, atau kartu hafalan, terserah boleh. Tapi tetap dibuat analisisnya supaya dia sampai kepada tujuan pembelajaran yang kita mau. Jadi silahkan dirancang dan itu terus nanti, karena ini nanti terus bersambung materinya sampai selesai, nanti di akhir materi itu adalah pelaporan karya inovatif. Itu kepentingannya untuk yang ingin mengajukan karya inovatif sebagai salah satu penambahan angka kredit bagi yang PNS seperti itu. Tapi tetap perlu kita pelajari walaupun kita tidak PNS, karena memang karya inovatif itu diakui kalau ada rancangan, kemudian produknya, kemudian pelaporannya, seperti itu harus lengkap komponennya. Saya rasa demikian Bu Nur Samsiah. Ini nanti saya kirim, berarti besok inilah tugas kita seperti itu. Kembalikan Pak Nazarul. Oke, baik, terima kasih Ibu Nur Sakinah, Ibu Nur Samsiah. Jadi jelas ya Ibu bahwa hari ini kita belajar mandiri saja Ibu. Sepertinya Ibu Nur Samsiah bersemangat nih nampaknya Bu Nur Sakinah memberikan tugas ya. Nah, jadi kita kasih kelonggaran terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugas yang sesi malam kemarin ya. Karena sampai saat ini masih ada yang belum selesai. Bapak Ibu, kami mohonkan dikerjakan saja Bapak Ibu, karena itu pelaporan di LMS itu terlihat dan terpantau oleh pusat Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti penilaian itu juga termasuk penilaian yang penting bagi kita, bagi pusat nantinya. Jadi dikerjakan saja. Untuk yang hari ini ataupun materi yang CP, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Sakinah, kita tunggu besok. Jadi kita fokus belajar mandiri dan menyelesaikan tugas pada sesi pertama malam yang lalu. Begitu Ibu Nur Samsiah. Sudah jelas ya Ibu ya? Silakan yang lain Bapak Ibu. Jika ada. Pak Deki sepertinya itu Rais. Mana ya Pak Deki? Abu Abu Amar Channel ya. Pak Iya Deki. Pak Deki. Silakan Pak Deki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Amar Channel nama YouTube saya itu, Pak. Oh gitu. Nanti saya subscribe ya Pak ya. Oke Pak. Ya, tapi nggak ada subscribe. Nanti Pak, Ini Bapak. Pak, saya mau bertanya ini, Pak. Mau bertanya Silakan Pak. tentang tugas kita yang tugas 1. Ini kan belum saya kerjakan. Tapi Ya. saya lihat di sini deadline-nya itu tanggal 24 jam 16 lewat 16.32. Jadi rencana malam ini mau saya kerjakan setelah Zoom ini. Apakah masih bisa itu, Pak? Nanti kita coba setting kembali Pak. Tidak usah khawatir. Karena Nanti deadline-nya saya lihat di sini 18 16.32. Bapak sudah coba untuk upload nggak bisa ya Pak ya? Belum upload sih, belum upload, Pak. Karena kan saya masih tengok deadline loh, kok udah habis deadline-nya ini gitu, Pak. Oke. Rencana malam ini mau saya kerjakan setelah Zoom ini. Oke, baik. Jadi begini Pak Deki, memang itu ritmenya sebenarnya seperti itu dari LMS. Itu dia minimalnya 1 kali 24 jam Pak.
memang sudah disediakan seperti itu untuk mewanti-wanti Pak supaya tidak tertumpuk tugas-tugas kita ini, karena kita sampai 7 sesi nanti bakalan terus ada yang kita kerjakan. Namun kalau memang belum terselesaikan tidak masalah, nanti kita buka kembali penguploadannya jika tidak bisa diupload karena telah berakhir due date-nya gitu Pak Deki. Nanti kami buka lagi Pak. Oleh karenanya harapan kami dan harapan kita Bapak Ibu kita ikuti sesuai petunjuk yang ada di LMS. Ya, kita coba meminimalisir, membantu kita semua untuk supaya terhandle semuanya Bapak Ibu ya. Kita juga tidak kita sama tahu kita banyak kesibukan pekerjaan lain ya, kita coba bantu sebagaimananya. Kalaupun nanti ada yang tidak bisa ataupun terkendala, kami tanyakan kepada pelatih provinsi atau pelatih nasional. Begitu Pak Deki ya. Nanti saya buka Pak, izin Pak. Pak satu lagi Pak, untuk chat kita ini kan Ya. saya tengok di dashboard ini kan ada penilaian juga ya Pak, masalah chat, diskusi ini Pak. Iya, Ini. benar Pak. Ini, Itu ada ya. penilaian, ya. Ada diskusi, ada tugas, ada aktifnya. Itu apakah ini dinilai Pak online ini? Online-nya, diskusinya, tugasnya. Oke. Yang jelas tugas itu dinilai, ada penilaiannya Pak. Kemudian diskusi pelatih juga dinilai. Kemudian kehadiran kita selama sinkronus juga dinilai. Kalau mengenai waktu online kita itu sebenarnya itu ada trik untuk bisa mencapai durasi yang tinggi ya. Triknya adalah Bapak Ibu membaca modul langsung saja dari aplikasi atau dari LMS-nya begitu. Bapak Ibu sambil di di perjalanan atau sambil beraktivitas lagi istirahat sembari sebelum memasuki kelas kan kita bisa buka melalui handphone Pak. Kita kan bisa akses melalui HP ya Pak ya, tidak mesti harus menggunakan laptop. Jadi Bapak buka-buka saja modulnya gitu supaya aktivitas report daripada durasi yang Bapak gunakan per harinya itu menambah. Namun sejauh ini Bu Nur Sakinah mungkin bisa bantu untuk meluruskan bahwa kalau untuk durasi itu sepertinya tidak terlalu ya Ibu Nur Sakinah ya. Kalau untuk durasi kita aktif LMS itu kan kelihatan di dashboard. Iya. Hari ini berapa menit, berapa jam seperti itu. Kemudian untuk Pak Deki dan Bapak Ibu yang lain yang kalau kebetulan belum upload tugas, itu sudah saya ajukan supaya ditambah durasinya. Jadi sampai besok masih bisa dikerjakan. Kalau bisa setelah ini juga boleh. Kalau misalnya sudah tinggal upload, silahkan diupload. Untuk waktu sudah saya ajukan penambahan waktu Pak Deki. Silahkan dikerjakan. Coba dicek lagi, sepertinya sudah bisa diupload Pak Deki untuk tugas. Seperti itu. Jadi memang benar yang disampaikan Pak Nazarul bahwa memang sistem seperti itu di LMS tujuannya supaya tidak menumpuk seperti itu. Tapi karena masih kita di awal sesi, ya kami maklumi karena memang kita sama-sama belajar, sama-sama baru mulai mungkin. Jadi masih belum familiar dengan fitur-fitur yang ada di LMS. Jadi di mana tugas, di mana diskusi pelatih, di mana diskusi Vicon, di mana upload tugas, di mana dilihat tugasnya itu memang masih gagap, kita tidak masalah. Kami pahami karena kami juga sudah mengalami hal seperti itu. Bagaimana Pak Deki, apakah sudah kelihatan untuk tugasnya Pak? Alhamdulillah udah tanggal 25 nih Bu, ini saya dekatkan nih. Iya, silakan dia Bapak Ibu. Tanggal 25, tadi tanggal 24 tadi Bu. Iya, Udah. Iya, itu baru diajukan penambahan waktu Pak. Iya, Baru. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya. Bagi Bapak Ibu yang lain yang belum upload tugas dan belum mengisi diskusi pelatih, silakan diisi Bapak Ibu. Karena itu ada poinnya. Silakan di bagian diskusi pelatih juga di kanan atas komentar kita itu ada kolom nilai. Ada yang belum dinilai mungkin karena baru diisi. Jadi mungkin nanti dicek kembali apakah sudah dinilai atau belum seperti itu.
Izin Bu, untuk diskusi pelatih ini saya lihat sudah melewati jadwal, sudah mulai jadwal 2 kali Bu. Ini gimana ya Bu ya? Ya kan, sudah melewati. Oke, nanti kita ajukan penambahan waktu ya Pak. Setelah ini bisa. Di sini di diskusi pelatih ini Bu, kita ini WeChat ya Bu ya? Iya, ada pertanyaan pemantik kan Pak? Itu aja Bapak tanggapi karena memang namanya diskusi kan? Oh, iya. Iya Pak. Ya nanti mohon dibuka lagi nih Bu ya, karena ini saya kemarin kan baru tahu juga ini kan Bu. Setelah tadi seperti yang Ibu bilang tadi, masih memantau dan melihat, belum tahu semuanya. Iya Pak, iya. Kalau misalnya nanti tidak bisa kita ajukan penambahan waktu, kita buat diskusi baru Pak. Tentang materi yang sama juga. Nah, nanti kita... Baik Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nur Sakinah. Pak Deki sudah cukup ya Pak. Bisa kita pahami bersama. Selanjutnya dari Ibu Juniati ini, raise hand, silakan Bu. Sebelumnya saya seperti Bapak tadi ya, Bu Amar tadi, belum terbuka waktu diskusi pelatihnya. Memang saya isi yang diskusi pada hari ini, tapi yang lalu saya belum. Karena di sini terlihat kan sudah lewat batas. Izin untuk dibuka. Oke. Nanti kita setting coba Pak. Selain itu ada Ibu Juniati untuk yang permasalahannya sama seperti Pak Deki. Sudah kita buka kembali, sudah bisa dikerjakan kembali dan diupload tugas-tugasnya Ibu Juniati ya. Ada lagi Bu? Tidak ada ya Bu? Jadi seperti ini Pak, tadi kan dalam penilaian tadi kan Pak, sudah dibacakan yang dinilai dari kan tugas kita, diskusi pelatih ataupun diskusi Vicon. Yang untuk semua itu kan tidak ada penilaian 0%. Jadi kita diharuskan untuk membaca dari modul itu aja ya Pak ya? Atau gimana Ibu? Iya, boleh membaca dari modul yang ada. Yang namanya diskusi itu kan pendapat ya Bu Juniati ya. Jadi bebas saja kita berpendapat. Yang dari modul itu ada, boleh yang hanya Ibu ketahui saja pun ya boleh. Tidak masalah Bu. Yang penting diisi saja Bu. Jangan sampai ada yang kosong. Oh ya, soalnya kan saya lihat di sini Pak, unduh formatnya kan seperti ngerusum gitu. Unduh formatnya kita baca. Tadi udah saya kerjakan juga yang konsep inovatif itu Pak. Saya upload dan seperti itu. Kalau di tugas memang ada yang diupload berupa PDF kan begitu ya. Tapi kalau yang di diskusi tidak ada yang harus diupload sepertinya. Hanya menuliskan pendapat Ibu saja di kolom di kolom diskusi pelatih. Begitu ya Ibu Juniati. Terima kasih Pak Nazaro. Sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu, persilakan. Pak Jalal, sehat Pak Jalal? Alhamdulillah. Ada yang perlu didiskusikan Pak Jalal? Ibu Nur Samsiah Ginting, Pak Yanto, Bu Linda Koto, Ibu Saidati, Hartina, Ibu Lina Bangun ya. Ibu Yolanda. Pak Yanto ada kendala Pak? Ibu Santi ini sedang raise hand ya? Pak, izin bertanya lagi Pak. Satu lagi. Boleh. Silakan Pak Ini Deki. Pak, kan sembari ini Pak, yang lembar kerja sesi 1 tempat tugas itu sekolah kita ya Pak ya? Iya, benar. Baru kabupatennya kabupaten ngikutin pelatihan Karo atau kabupaten sekolah kita Medan? Pak. Yang di bagian mana? Bu. Yang di bagian mana Pak? Yang di LK ya Pak Deki ya? Yang Yang ini di Pak. LK ya? Iya, yang di LK. Oh itu sambungan dari tempat tugas Pak, kabupaten kita. Kalau di kota berarti kota, kabupaten kota maksudnya. Itu tempat tugas nama.
Itu nama kita, tempat tugas, itulah unit kerja kita sekolah Berarti di SMA. Medan. Nah, Oh, jadi berarti Medan ya Bu ya? iya, LK-nya Oh itu iya, iya. data diri kita, Pak. Oh iya, iya. Terima kasih Bu. Kalau ada kendala Pak belum upload tugas, Ibu Santi Wardani raise hand, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya yang ingin saya tanyakan ini berhubungan dengan karya inovatif. Tapi sebelum saya bertanya tentang karya inovatif, sedikit saya cerita tentang kondisi saya. Jadi siswa saya ini di sana di SMA Negeri 1 Barus Jahe, kita itu bukan minoritas, tapi sudah double minoritas. Itu dia Pak Nazarul. Jadi di sana lebih kurang 600 siswa, yang muslim ini cuman ada 60 orang. Dengan kondisi latar belakang pendidikan orang tua yang bermacam-macam ya. Ada yang tamat SMP, SMA, bahkan ada yang tidak sekolah orang tuanya. Lalu kalau untuk kemampuan tingkat anak SMA sebenarnya terlalu jauh kalau kita cerita tentang karya inovatif ini untuk menyampaikannya, maksud saya. Jadi di sana itu saya masih mengajari Iqra 1 Pak, Bu. Untuk kategori anak SMA kan sebenarnya potensi sudah tidak lagi di Iqra begitu. Pada saat membaca buku pun sudah ya, kalau sudah ada tulisan bacaan Arabnya udah jelas seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, memang selama ini saya sudah buat. Salam. Aku sangat cumi ini kegiatan BIMTEK pula ya. Sudah buat karya inovasi yang saya lihat dari mereka memang lebih suka menonton video. Itu mereka bisa lebih tenang. Yang saya mau tanyakan ini Pak, dengan kondisi anak saya yang seperti itu tadi, terkadang saya mengikuti kemauan mereka. Memang tidak keluar dari sampai lulus. Kondisi yang seperti itu, apa yang paling yang buat untuk di awal pembelajaran untuk anak-anak ini minat begitu. Karena dari 10 siswa saya contohkan, paling yang minat itu cuma 5 orang. Ditambah banyak yang datang terlambat karena memang sekolah kita ini cuma 1 di daerah Barus Jahe. Untuk tempat tinggal anak-anak ini sangat jauh sekali. Untuk transportasi itu agak sulit. Jadi di sana itu memang lebih dominan. Kalau khususnya saya, karena saya juga di sana guru BP ya, itu 60%, hampir 70% lebih cenderung karakternya dulu Pak. Kalau ilmu pengetahuannya sebenarnya kalau saya bilang, aduh masih sangat sangat miris sekali gitu sebenarnya. Karena untuk sampai di sekolah saja, kalau mereka punya niat ke sekolah, alhamdulillah sekali. Dari 60 siswa itu yang bisa mengaji itu lebih kurang cuma 10 orang. Saya sebenarnya sangat pusing kalau misalnya memilih siswa kalau ada acara-acara lomba. Betul pusing. Jadi untuk yang sederhana sajalah Pak, saya minta masukan bagaimana biar ini anak-anak ini untuk minatnya sajalah.
akhlaknya berubah setelah dia belajar PAI begitu. Itu ajalah dulu awalnya. Karena Bapak juga udah banyak ya pengalaman, mungkin kalau di kota kan tidak seperti itu. Kalau di sini ini udah termasuk kampung kami. Kesadaran sekolah itu baik dari siswa ataupun orang tua itu sangat kurang sekali. Saya minta masukannya Pak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Santi. Saya coba menanggapi. Dan Bapak Ibu yang lain selain Ibu Nur Sakinah boleh juga ini sharing bersama. Seperti ini permasalahan bersama sebenarnya ya Ibu Santi. Ibu Santi, sebenarnya permasalahan ini tidak hanya di daerah Ibu kok Ibu. Kami juga, saya khususnya mengalami. Sebenarnya kami juga mengalami ya kan. Masih banyak juga sebenarnya peserta didik itu yang tidak, kalau perbandingannya sih memang tidak begitu banyak, tapi masih ada. Temuan itu masih ada. Nah, kalau saran saya sesuai dengan minat ataupun untuk memotivasi peserta didik untuk khususnya dalam agar bisa membaca Al-Quran tadi ya Ibu ya, yang itu kan hanya bisa membaca Iqra ya. Sebenarnya kita bisa modifikasi Bu dengan dalam bentuk game. Bisa sebenarnya ya. Contoh sederhana menggunakan Kahoot yang saya gunakan semalam itu pun bisa. Misalnya misalnya Ibu Santi buat saja gambar ba misalnya ya kan, huruf tunggal ba, kan itu ada pilihannya apa bacaan huruf tersebut. Pilihannya bata atau disambungkan dengan bata, pilihannya bata, basa, baca dan lain sebagainya. Itu juga bisa, menurut saya bisa memotivasi siswa untuk mereka termotivasi belajar selain menggunakan teknik metode yang manual barangkali. Mungkin selama ini kita kan mengajari anak-anak kita mengaji, membaca Iqra kan secara manual dan itu hal yang biasa. Nah, bagaimana kita bisa memodifikasi sesuai dengan keinginan ataupun sesuai dengan yang mereka sukai. Anak-anak sekarang itu suka yang berkaitan dengan games. Nah, menggunakan Kahoot bisa Ibu gunakan. Kalau saran saya bisa seperti itu selain dalam bentuk manual. Nah, itu kepada bagaimana supaya mereka berminat, termotivasi untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, kalau mengenai karya inovasi yang lain, Ibu, untuk pembelajaran itu bebas, Ibu Santi ya, Ibu Santi untuk inovasi pembelajaran karena kita pisahkan mungkin ya, kita pisahkan pembelajaran materi yang kita ajarkan sesuai dengan materi ajar ataupun capaian pembelajaran yang harus kita capai di luar dari membaca Al-Quran itu tadi kan begitu ya. Kalau di saya Ibu, untuk mereka bisa membaca Al-Quran selain daripada menggunakan dalam bentuk games tadi atau menggunakan aplikasi Kahoot tadi atau aplikasi lainnya, ya mungkin Ibu bisa mengajukan kepada pihak sekolah untuk PD ya, kalau di kami namanya PD, pengembangan diri ya. Kalau dalam kurikulum Merdeka ada pengembangan diri tahsin misalnya seperti itu kan. Nah, pengembangan diri tahsin itu kan bukan sebatas untuk ada kesalahan persepsi untuk supaya bisa melagu Al-Quran atau lainnya. Nah, menggunakan PD tahsin itu kan bisa membenarkan bacaan Al-Quran. Salah satunya juga bisa menggali peserta didik untuk bisa belajar mulai dari Iqra. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, Ibu Santi. Dan pengalaman yang saya lakukan juga seperti itu. Di tempat saya pun ada kok Bu, peserta yang masih membaca Al-Quran itu masih terbata-bata, ada yang masih Iqra. Apa yang saya lakukan? Ya menggunakan dua itu. Saya memodifikasi beberapa aplikasi seperti menggunakan Kahoot itu tadi, kemudian pendampingan secara manual ataupun penggunaan melakukan pengembangan diri seperti PD tahsin yang telah kami lakukan di sekolah kami. Di sekolah kami seperti itu. Dan alhamdulillah memang kepala sekolah kami itu memiliki perhatian yang khusus
Bahkan itu permintaan dari kepala sekolahnya sendiri untuk diadakan yang namanya pembinaan atau pembimbingan baca tulis Al-Quran. Kalau di sekolah ibu belum ada terlaksana seperti itu, mungkin Ibu Santi bisa melakukan terobosan, memberikan masukan kepada kepala sekolah, kepada sekolah terkait, mengingat data-data yang Ibu sampaikan bahwa peserta didik kita ini loh masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Saya kira seperti itu sederhana. Mungkin Ibu Nur Sakinah atau Bapak Ibu yang lain bisa memberikan pendapatnya atau pengalamannya. Terima kasih. Bu Nur Sakinah mungkin, silakan Bu. Benar sekali yang disampaikan oleh Pak Nazarul tadi. Jadi sama, memang saya juga pengalaman seperti itu. Bu Santi juga tahu lah kondisi kita di sini di Kabupaten Karo. Kalau sekolah kami kebetulan ada sekitar 430-an, tidak sampai 500 siswa. Kalau untuk yang beragama Islam kami lebih banyak dari Bu Santi, itu ada sekitar 150 orang seperti itu. Tapi itu juga nggak menjamin bahwa banyak yang pintar membaca Al-Quran seperti itu. Jadi selama ini yang saya lakukan, karena memang itu hal yang penting, nanti tahu semua materi yang ada di dalam buku teks, tapi kalau tidak bisa membaca Al-Quran kan sudah pasti ayat-ayat yang ada di dalamnya itu tidak bisa dibaca kan, seperti itu. Tetap mengandalkan Al-Quran yang ada Latinnya. Jadi selama ini yang saya lakukan, karena kita memang masih kurikulum ke-13, jadi karena 3 jam pelajaran, 1 jam pelajaran itu kita gunakan untuk belajar membaca Al-Quran. Memang di setiap awal pembelajaran, di awal semester bagi kelas 10 itu langsung saya bagi, langsung saya observasi, langsung saya lakukan pemetaan, siapa yang bisa membaca Al-Quran, siapa yang masih ikro berapa, 1, 2, 3, 4, atau sama sekali belum pernah belajar, itu kan sama dengan ikro 1. Jadi saya lakukan pemetaan, kemudian saya lakukan pembelajaran teman sebaya. Jadi yang sudah pintar Al-Quran itu membantu temannya yang masih belajar seperti itu. Jadi kita seperti sistem asistensi, kita manfaatkan temannya untuk membantu teman yang lain. Kemudian kita beri tanggung jawab, ini kamu 1 semester ini harus sudah kawannya, seperti itu, tetap dalam pantauan kita. Jadi yang membaca Al-Quran membantu yang masih membaca Iqra. Memang tidak bisa semuanya langsung bisalah dalam 1 tahun itu selesai, tapi itulah tantangannya. Tapi tetap ada perkembangan, ada progres yang baik setelah seperti itu. Jadi program kita untuk membuat anak pintar membaca Al-Quran itu jalan, kemudian untuk materi juga tetap jalan. Jadi selama ini 3 jam pelajaran itu saya manfaatkan seperti itu pembagian waktunya, Bu San. Kemudian kaitannya dengan karya inovatif, benar seperti yang disampaikan oleh Pak Nazarul, bisa kita manfaatkan game atau kuis. Jadi ditampilkan apa yang ada di dalam buku Iqra, karena kita gunakan metode Iqra, metode yang digunakan anak-anak juga kan di lingkungan masyarakat, juga di masjid di dekat rumahnya juga kan digunakan Iqra. Walaupun banyak metode lain selain Iqra. Apa yang ada di dalam Iqra itu kita buat lagi di dalam kuis itu. Jadi sama persis isinya, mulai dari Iqra 1 itu sama persis. Jadi metode Iqra itu kita jadikan karya inovatif berupa kuis. Seperti itu. Karena kalau yang kahut itu, kalau dia salah kan ada salah seperti itu kan Pak Nazarul. Jadi anak tertantang, oh seperti ini bentuknya, ini salah kemarin kalau aku jawab ini. Jadi seperti itu, kita implementasikan dia cara membacanya itu, Iqra itu ke dalam kuis. Tentu menarik, seperti yang disampaikan Bu Santi tadi, sebenarnya Bu Santi sudah mengetahui masalah dari masalah sebab anak-anak tadi belum bisa membaca Al-Quran. Kemudian sebenarnya Bu Santi sudah dapat solusi, karena disampaikan tadi anak-anaknya itu suka dengan video seperti itu. Makanya karya inovatifnya memang sebaiknya berupa tampilan video, karena memang gaya belajarnya mungkin seperti itu. Mungkin anak-anak lebih tertarik melihat layar seperti itu dibandingkan kalau kita gunakan buku atau misalnya gambar-gambar 2 dimensi atau poster seperti itu. Saya rasa demikian. Nanti dicoba Bu San pelajari cara membuat kahut seperti yang dicontohkan Pak Nazarul, itu nanti bisa sama-sama kita pelajari
kita gunakan, karena sebenarnya itu dibuat sekali tapi bisa dipakai selamanya seperti itu. Tidak hanya untuk sementara waktu, bisa dipakai untuk selamanya. Justru karya Bu Santi itu juga bisa Bu Santi bagi dengan guru-guru, teman guru yang lain untuk membantu juga. Tapi kan di situ ada juga kelihatan bahwa itu karya Bu Santi seperti itu. Menurut saya seperti itu, Pak Nazarul. Oke, baik. Ya, benar yang disampaikan Ibu Nur Sakinah. Yang lain Bapak Ibu ada pengalaman, yang lain boleh kita sampaikan, kita sharingkan. Pak Amrijal barangkali nih. Pak Amrijal ini punya teknik metode yang banyak ini. Jangan lupa di unmute Pak, mikrofonnya Pak. Masih unmute Pak, mohon maaf. Oke. Ya, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan saya bertugas di SMA Negeri 11 Medan. Jadi murid kami itu kurang lebih 1050-an lah, kurang lebihnya. Jadi Muslim itu 830. Nah, jadi memang agak sedikit banyak. Dan kami guru agama itu ada 4 orang. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Ilham tadi dan Bu Ina sudah kami lakukan itu. Cuman sebagai penguatannya, terutama terkhusus bagi anak-anak yang memang masih ikro. Dan alhamdulillah kalau di sekolah kami hanya tinggal 5% saja yang ikro. Itu pun ikronya sudah ikro 5 dan ikro 6. Jadi rata-rata memang sudah Quran. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman kendalanya anak untuk pemahaman tajwidnya itu yang agak susah. Saya lihat seperti itu. Ini pengalaman kita kan begitu. Jadi jalan satu-satunya adalah memang ya pemetaan itu memang jadi faktor utama ya. Kemudian teman sebaya itu juga selalu kita ini kan supaya anak-anak memang bisa membantu, karena kalau dibagi dengan kita guru agama dengan 830 anak itu nggak akan bisa kan, kira seperti itu. Jadi solusi yang kita buat di sekolah itu memang kita harus punya menyisihkan waktu untuk itu kan gitu. Jadi kalau kami Ibu setiap anak yang kurang mampu itu tadi, karena kebetulan kita guru ada 67 guru, hampir 70% guru yang muslim, jadi kita berbagi dengan guru-guru itu, begitu. Jadi itu solusinya, kira-kira seperti itulah untuk bagi anak-anak yang memang masih kita katakan baca Qurannya terbata-bata. Nah, bagi yang sudah mampu ya kita carikan gurunya untuk dia belajar tilawah dan tahfiz. Nah, jadi alhamdulillah bahkan anak kami itu sudah ada yang dapat 6 juz dan 7 juz. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemudian masalah pemilihan metode kan nggak mesti harus ikro. Kira-kira begitu. Banyak ada metode Al-Hira, ada metode Taiyah. Jadi ya kita pilih aja kira-kira karena anak SMA bukan lagi anak SD ya Bu ya. Jadi mungkin kan bisa lebih cepat ya. Kalau ikro kan bisa kita katakan ya 3-4 bulan. Kalau metode Ataya contohnya bisa 1 atau 2 bulan sudah bisa baca Quran bagus, kira-kira seperti itu. Mungkin itu aja Pak masukan dari saya atau pengalaman yang pernah saya dapatkan di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Amrijal atas masukan dan sharing pengalamannya. Saya rasa cukup Bu Santi ya. Mana ya Bu Santi? Saya rasa cukup ya Ibu Santi dan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali Bu. Memang ini menjadi hal yang menjadi beban dan tanggung jawab kita ya sebagai guru pendidikan agama Islam. Ya, kalau saya ya sedikit menambahkan pengalaman saya juga bahwa Bapak Ibu, kalau di sekolah saya terapkan itu khususnya di kelas-kelas saya menerapkan memfokuskan anak-anak bagaimana supaya pertama akhlaknya baik, bisa mengaji dan mengerjakan sholat 5 waktu. Itu saja yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak. Terlepas dari
rancangan RPP modul yang sedemikian banyak ya mungkin nggak sampai kita penuhi, kita jalani semuanya seperti yang sudah kita tuangkan di dalam modul kita. Selalu saya buatkan kepada peserta didik saya seperti itu, dan itu menjadi target seperti itu sebagai tambahannya Bapak Ibu yang lain ya. Terima kasih Bapak Ibu yang lain. Ini ada yang raise hand lagi. Ibu Santi kita anggap tersolusikan permasalahan yang ada ya Ibu Santi ya. Baik, Ibu Juniati masih raise hand ini ya. Ibu Juniati Harahap, silakan Bu. Sudah Pak, sudah saya Pak. Oh sudah Iya, Pak. tadi ya masih raise hand. Oke. Yang lain Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin disampaikan boleh. Pak Jalal diam-diam aja. Cukup ya Pak ya. Ibu Linda, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Di unmute terlebih dahulu Bu, nggak dengar itu Bu. Mikrofonnya. Belum ter-unmute ya. Yang lain Bapak Ibu dipersilahkan jika ada yang perlu disampaikan terkait materi yang malam lalu atau materi yang barusan ataupun pengerjaan-pengerjaan yang ada di LMS dan lain sebagainya. Yang jelas Bapak Ibu, seperti yang sudah kita sampaikan sesuai dengan kesepakatan kita bahwa untuk hari ini kita memang belajar secara mandiri terlebih dahulu. Kita berikan Bapak Ibu tenggang waktu untuk mengerjakan tugas yang malam lalu ya, karena kita ketahui banyak tugas-tugas kita. Nah untuk tugas yang hari ini akan kita unggah esok hari seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu malam ini yang belum silahkan saja mengerjakan tugasnya minggu lalu. Kalau yang sudah siap, alhamdulillah. Mungkin yang sudah siap, kalau ada waktunya malam ini bisa merancang gambaran yang akan dibuat tugas hari ini. Seperti itu. Itu salah satu trik supaya tidak menumpuk tugas kita ya Bapak Ibu ya. Kami dulu juga seperti itu. Selalu mewanti-wanti ya Ibu Nur Sakinah terhadap kira-kira tugas, gambaran tugas apa yang akan dibuat. Jadi ketika penguploadan sudah dibuka di LMS, kita tinggal upload seperti itu ya. Itu adalah salah satu trik. Ini mungkin karena masih beberapa hari, baru 2 malam, kita belum begitu mendalami ritmenya, begitu ya. Kalau kita sudah berjalan, seiringnya berjalan, kita ketahui ritmenya akan mudah ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang kita persulitkan. Kita sama-sama saling membantu, saling sharing, saling belajar. Harapannya nanti kita sampai selesai benar-benar menghasilkan salah satu karya inovatif, lebih dari satu, lebih bagus lagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Sakinah tadi. Saya kembalikan ke Ibu Nur Sakinah, ada yang mau disampaikan Bu? Silakan. Saya rasa cukup jelas Pak Nazarul. Jadi memang seperti itu pengalaman kami Bapak Ibu. Dilihat di sesi berikutnya dikerjakan sekarang. Jadi ketika dibuka link untuk tugas langsung kami upload supaya tidak menumpuk seperti itu. Kebetulan kemarin satu kelas sama ininya, gaya belajarnya sama. Jadi saling ini. Kemudian dipamerkan di grup. Jadi yang lain belum mengerjakan. Jadi merasa termotivasi. Saya belum. Kemudian sengaja dipamerkan, saya seperti ini loh. Itu caranya bagaimana membuat seperti itu. Jadi kita menunjukkan karya kita, kawan yang lain juga penasaran itu caranya bagaimana membuat seperti itu. Di situ juga jadi akhirnya terjadilah komunikasi, kemudian saling berbagi pengetahuan dan informasi seperti itu. Silakan Bapak Ibu mengerjakan, membuka sesi-sesi yang ada di nanti tugas yang ada di situ, nanti seperti itu juga tugas yang akan diupload besok seperti itu kurang lebih. Kalaupun tidak sama persis biasanya berkaitan dengan itu, dan
tidak lebih banyak dari itu, bahkan mungkin lebih sedikit. Jadi kalau di situ mungkin pertanyaan 4, nanti ketika tugas mungkin hanya 2 seperti itu. Tidak memberatkan karena kita memang dalam posisi membelah diri. Hari ini kita menjadi pada saat ini kita menjadi peserta pelatihan, nah, besok kita sudah jadi guru, sorenya sudah menjadi bapak atau ibu rumah tangga seperti itu. Oke. Iya, betul sekali Bu Linda ya. Iya Pak. Iya Pak Nazarul. Sehat Ibu Linda. Bersinar-sinar Alhamdulillah. berseri-seri ya Ibu ya malam ini. Cuman hari hujan terus Pak, beras pagi. Sama Bu, di Medan, Lubuk Pakam, Deli Serdang juga hujan. Satu harian hari ini hujan Bu. Iya Pak ya. Iya. Bagaimana Bu Nur Sakinah? Kita padakan atau ada hal lain yang mau kita diskusikan? Pak Jalal, bagaimana Pak ini supaya untuk supaya besok saya juga nggak merasa ini ketika mengupload tugas berikutnya, kalau masih ada yang belum, kalau ada masalah silahkan Pak dikomunikasikan, nanti bisa kami dampingin. Pak Jalal sudah selesai upload tugas, saya belum cek LMS. Kalau ada kendala Pak? Untuk ini Bu, saya ini ada pendalaman materi karena ada yang di-download itu Bu ya. Iya Itu Pak. iya ternyata. Diisi terus di-upload ya Bu ya. Untuk tugas Jadi, karena gini Pak, kalau untuk tugas itu kan, kalau tugas biasanya memang kita upload dengan link drive, link video YouTube nantinya, atau file berupa file PDF. Jadi karena tugas kita di LK1 itu adalah menjawab pertanyaan, karena jadinya boleh link drive, boleh juga file PDF. Jadi di bagian Bapak kalau diklik fitur tugas itu kan ada 2 yang berwarna hijau, satu lihat, satu kerjakan. Bapak buka dulu yang lihat, kelihatan situ ada beberapa pertanyaan kan Pak Jalal? Itu Bapak bukan yang itu Pak, yang coba Bapak buka yang ini. Siaganya coba buka Pak, yang LMS-nya Pak. Buka LMS-nya Pak. Bukan yang di karya inovatif, itu untuk resume, tapi kita kan ditiadakan resume Pak untuk mengefektifkan. Itu modul ya Bu. Itu modul ya kayaknya. Itu modul. Coba Pak Jalal buka yang iya. Yang kolom tugas Pak. di sini Bu ya, modul. Iya, modul Pak, modul. Buka modul Pak. Turun ke bawah. Naik ke atas ya. Buka modul Bapak. Iya. Ada tugas Pak. Di kanan. Di kanan. Ya. Buka tugasnya Pak. Ada lihat, ada kerjakan ya Pak? Iya, lihat kerjakan. Buka yang lihat dulu Pak. Itu tugasnya, itu pertanyaan Bapak. Bapak jawab pertanyaannya, setelah dijawab, itu kan filenya berupa PDF ya Pak? Iya. Jadi kalau PDF nggak bisa kita edit, boleh Bapak ketik ulang di Word, atau Bapak ubah file yang ini ke Word, seperti itu. Banyak tutorialnya di YouTube Pak. Atau nanti kalau misalnya ada kendala, boleh nanti saya ditanya, boleh nanti tanya aja sama saya Pak. Jadi dijawab, ini ada 5 pertanyaan, dijawab itu Bu ya? Iya, itu tugasnya Pak. Kemudian kembali lagi ke yang tadi Pak. Misalnya sudah selesai dijawab kan? Kembali lagi ke siaga Pak. Kembali lagi? Iya, kembali dulu. Misalnya ini sudah dikerjakan ya Pak. Tinggal mau upload istilahnya. Coba buka dulu siaganya Pak. Di bagian, ada situ kerjakan kan Pak? Coba diklik. Iya. Klik yang kerjakan. Adalah, bukan?
Di situ di situ kan ada deskripsi kan Pak, coba dilihat ada deskripsi. Bapak tulis uraian singkat tentang tugas itu, Bapak tentang kesimpulan dari jawaban Bapak juga boleh. Pokoknya deskripsi singkat lah. Kemudian yang Bapak kerjakan tadi kan sudah diubah menjadi file PDF. Itu bisa di bawah Bapak upload, coba turun ke coba naik lagi ke atas Pak biar kelihatan tempat. Ada pilih file ya Pak ya. Iya. Di situ nanti dipilih file, kemudian dimasukkanlah jawaban yang tadi sudah diubah ke file PDF, baru kemudian simpan. Selesai seperti itu Pak. Nanti semua tugas seperti itu Pak, dibuka lihatnya dulu. Jadi disitulah instruksi tugas kita. Makanya yang di modul itu belum tentu nanti itu, bisa justru lebih mudah daripada itu. Kemudian setelah selesai dikerjakan, Bapak buka lagi bagian kerjakan untuk mengupload jawaban Bapak. Seperti itu Pak. Kalau ada kendala silahkan bertanya Pak. Bisa dinilai seperti itu Pak. Ini karena belum diupload, belum ada nilai Bapak kan? Iya. Bu, izin Bu bertanya Bu. Silakan Pak Deki. Bu, untuk deskripsi singkatnya itu harus diisi atau gimana? Karena kan Bu di PDF ini saya mau ngupload nih Bu, ini mau ngupload nih rencana. Ini udah saya masukkan PDF dan udah saya kerjakan. Karena kan sudah semuanya di lembar PDF itu gitu. Apakah harus ada deskripsi lagi atau langsung simpan saja nih Bu? Harus diisi, nanti nggak nyimpan ya Pak. Isi aja deskripsi singkat, Bapak isikan apa di situ. Karena deskripsi jadi misalnya konsep umum, karya inovatif, apa tadi yang Bapak tuangkan di dalam jawaban Bapak boleh. Apa aja nggak masalah, karena singkat ya nggak harus panjang gitu Pak. Baru setelah itu baru disimpan, baru tersimpan. Seperti itu Pak. Saya tambahi Bu Nur Sakinah, Pak Deki, Bapak copy saja pun bisa Pak, yang Bapak buatkan yang PDF itu, ya Bapak masukkan saja ke kolom deskripsi itu pun bisa. Yang penting dia jangan ada yang kosong Pak. Nanti dia kalau ada satu menu yang tidak terisi, sistem nanti tidak membaca bahwasanya Bapak sudah mengerjakan tugas. Jadi nanti kerugiannya kita di situ. Nah, dan jawabannya saja atau sama tugas sama bebas Pak. Bebas ya. Bebas ya. Pak. Nah, ini sebagai tambahan untuk yang lain juga Bapak Ibu. Kemarin saya cek untuk tugasnya ada yang hanya dipoto ya, begitu ya. Beberapa hanya dipoto Bapak Ibu. LK itu seperti yang disampaikan oleh Bu Nur Sakinah tadi, itu diunduh LK-nya. Boleh di-copy, dibawa ke Word, atau langsung file itu setelah diunduh kan itu kan masuk ke penyimpanan download perangkat kita ya, kan begitu ya. Di I love PDF kan saja, atau PDF to Word. Nanti otomatis akan berubah menjadi Word. Jadi di situ persis soalnya seperti itu, ada logonya seperti itu. Nanti ya Ibu baru bisa mengerjakan pertanyaan yang ada di LK tersebut. Baru setelah itu di PDF-kan kembali untuk supaya bisa diunggah. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sudah mengertilah barangkali ya untuk merubah-rubah file ya, dari PDF ke Word, dari Word ke PDF, itu dasar begitu ya. Atau kalau ada yang memang belum, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita tidak usah malu-malu, kita sharing saja, tanya saja. Di grup WhatsApp kita itu bebas Bapak Ibu ya. Jadi apapun kita diskusikan saja. Yang ada kesulitan, yang ada kendala, ya insya Allah akan kita bantu kan begitu ya. Ibu Nur Sakinah itu update terus. Kalau saya mungkin barangkali agak slow respon Bapak Ibu, mohon maaf. Tapi kalau Ibu Nur Sakinah kan selalu respon. Kalau udah direspon Bu Nur Sakinah ya saya nggak perlu merespon lagi kan begitu ya. Tapi kalau belum direspon insya Allah kita respon. Jadi apapun itu di-sharingkan saja di grup. Tidak apa-apa, tidak usah malu Bapak Ibu ya. Karena kita di sini sama-sama belajar. Kami pun Bapak Ibu masih banyak hal yang belum kami ketahui sebenarnya ya. Hanya kebetulan kita saja yang terlebih dahulu telah mengikuti pelatihan daerah ini, begitu dia kan.
mungkin Bapak Ibu lebih banyak pengetahuannya kan gitu ya. Jadi saya rasa mungkin masih ada beberapa kita yang malu-malu atau sungkan. Jadi hilangkan semua itu karena kita di sini adalah keluarga besar dari kelas profesional 3. Harapannya kita semua nanti bisa lulus dengan nilai yang maksimal. Tidak ada yang kita kesampingkan, ya. Bahasa dalam tanda kutipnya demikian, begitu ya. Saya rasa begitu ya Bu Nur Sakinah ya. Seperti yang kita lakukan pada kami dulu ya Bapak Ibu ya. Ya tetap jaga kekompakan kan begitu ya. Betul. Apapun itu tanyakan saja. Iya. Begitu. Gak usah malu-malu Pak, jangan Pak Ibu jangan nanti saya tanyakan nanti kelihatan saya tidak tahu apa-apa. Ditanyakan Nggak saja. apa-apa. Karena kalau nggak bertanya nanti bagaimana tahu jawabannya? Nggak usah malu-malu tanyakan ini bagaimana mengubah file Word ke PDF. Tanyakan aja walaupun sepertinya sederhana tapi bisa juga orang lain juga ingin menanyakan hal yang sama seperti itu. Bagaimana upload tugasnya? Silakan tanya ya. Jadi jangan kira bertanya itu kelihatan tidak tahu apa-apa. Silakan bertanya. Lebih baik seperti itu. Jadi mewakili orang lain yang memiliki pertanyaan. Izin Bu sama. bertanya satu lagi Bu. Silakan. Boleh. Silakan Pak Deki. Ini Bu untuk apa namanya? Untuk file kan udah saya upload. Nah, apakah bentuknya seperti ini memang Bu? Ini coba Iya boleh. Pak. Itu kalau masih mau ternyata salah upload seperti itu bisa diperbarui Pak. Oh ya. Tandanya udah terkirim Pak, tinggal tunggu dinilai. Iya udah saya kirim itu Bu ya tugas saya. Pak, ya. Diskusi pelatih juga Pak sudah ditambah durasi waktunya, silakan Bapak isi nanti diskusi. Kalau bagaimana Pak Nazarul, ada yang perlu kita diskusikan lagi atau bagaimana? Kalau dari saya sepertinya sudah pas. Tapi kalau dari Bapak Ibu kalau ada yang mau boleh. Kalau tidak ada kita padakan. Tidak masalah. Bagaimana kita sepakati Bapak Ibu, kita padakan atau ada lagi hal yang ingin kita diskusikan boleh. Paskah? Pas Pak Jalal. Gimana Bu San? Cukup hari ini Bu? Kita lanjut besok. Ya sudah. Saya rasa Cukup, sudah ya. mulai Pak Nazarul, jadi kita Oke. Pak Nazarul jangan lupa kita foto bersama untuk dokumentasi laporan kita Pak. Oke, boleh. Siapa yang ngambil nih? Pak Nazarul langsung Pak, saya gunakan Chrome jadi tidak kelihatan full semuanya, hanya sebagian. Oke. Bapak Ibu sebelum kita akhiri sesi pertemuan pada malam ini, boleh minta tolong untuk membuka kamera. Pak Amrijal mana ya? Tadi Terlempar. permisi keluar Pak, kebetulan ada rapat katanya, jadi Oh gitu ya. Oke. izin keluar. Ibu Santi boleh dibuka kameranya sebentar Bu. Pak Rojali baru kelihatan ya. Wajah tampannya ya Pak ya berseri-seri bersinar. Bu Santi silakan dibuka sebentar Bu. Pak Yanto mana? Jaringannya lelet. Oh jaringan. Oke, Pak Yanto. Oke deh kalau gitu kita ambil aja ya. 1, 2, 3. Oke sebentar saya simpan dulu. Ada punya ide pakai gaya apa gitu? Ya Bu Nur Sakinah. Karena tahun politik katanya gayanya cuma boleh semangat Pak. Semangat ya, oh ya benar. Boleh gitu pun boleh ya kan, semangat. Enggak sarang hea aja. Enggak boleh. Boleh. Cuman boleh semangat. Ya kan Pak? Sekali lagi dibarengi dengan senyum barangkali ya. Jangan tegang kali. 1, 2, 3. Oke, cakep. Saya simpan.
Oke, sudah saya ambil. Barangkali untuk pertemuan kali ini kita padakan cukup sekian Bapak Ibu ya. Bu Nur Sakinah selaku pemateri malam ini terima kasih telah menyampaikan, dan Bapak Ibu yang lain terima kasih atas kehadirannya, Pak Deki, Pak Jalal, Bu Juniati, Bu Saidati, Pak Yanto, Ibu Linda, Pak Rojali, Pak Ibu Yolanda, Ibu Lina, Ibu Santi terima kasih, dan Pak Amrijal terima kasih atas keaktifannya hingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan sesuai dengan harapan kita. Setelah ini silahkan Bapak Ibu kita semua beristirahat, mempersiapkan diri untuk memperingati Hari Guru esok hari ya. Hari Guru di esok hari, dan silahkan mengerjakan membaca modul-modul yang ada di LMS, pantau terus LMS-nya, dan kita tetap terus berkomunikasi di grup WhatsApp. Apapun seperti yang sudah saya sampaikan, hal apapun boleh kita diskusikan. Kiranya demikian hari ini, saya selaku moderator malam hari ini terima kasih atas kesempatan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Bu Nur Sakinah, ada yang mau ditambah Ibu? Saya rasa cukup, Pak. Sudah cukup. Terima kasih sekali lagi. Selamat beristirahat Bapak Ibu, dan selamat mengerjakan aktivitas lainnya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat beristirahat.